kasih yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Selamat pagi adik-adik kelas 1 dan 2. Apa kabarnya nih hari ini? Pastinya luar biasa. Oke, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik sudah duduk dengan rapi? Oke, kalau begitu Alkitabnya sudah disiapkan. Oke, kalau begitu kita buka Alkitab kita dari Matius 14 ayat 25 sampai 32. Matius ada di perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian baru. Oke, sudah dibuka adik-adik Alkitabnya? Dari Matius 14 ayat 25 sampai 32. Oke, kalau sudah kakak bacakan ya buat adik-adik. Matius 14 ayat 25 sampai 32. Ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kan kakak bacakan firman Tuhannya dari Matius 14 ayat 25 sampai 32. Nah, kakak ada sebuah video yang menceritakan cerita tentang Yesus berjalan di atas air dari awal. Adik-adik penasaran? Kalau begitu, yuk kita duduk yang rapi. Kita siapkan telinga kita. Kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 14 ayat 22 dan 23. Di sore hari, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke danau. Tetapi Tuhan Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sampai malam. Lalu perahu murid-muridnya pun berlayar sampai ke tengah danau. Tiba-tiba perahu para murid terombang-ambing gelombang air karena angin. Kemudian mereka melihat seseorang yang berjalan di atas air. Para murid pun takut. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dia berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Lalu Petrus menjawab, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air."
Tuhan Yesus menjawab, "Datanglah." Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air. Karena Petrus merasakan tiupan angin, maka Petrus mulai takut. Tiba-tiba Petrus mulai tenggelam dan berteriak, "Tuhan, tolonglah aku!" Lalu Tuhan Yesus memegang Petrus dan berkata, "Hai, orang kurang percaya, kenapa bimbang?" Mereka lalu naik ke perahu, dan para murid berkata, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Akhirnya angin pun reda, dan mereka sampai ke pantai. Ayat hafalan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kitab Matius pasal 14 ayat 27. Oke adik-adik, gimana tadi video yang kita tonton bersama? Bagus gak? Pastinya? Bagus dong. Nah, adik-adik, dari video yang tadi kita tonton bersama, itu mengajarkan kita atau mengingatkan kita akan 4 hal. Yang pertama, itu adalah Yesus adalah penolong yang sejati. Seperti yang kita lihat atau kita tonton bersama-sama tadi di video, Yesus menolong Petrus yang tenggelam. Begitu juga untuk adik-adik kelas 1-2, Tuhan Yesus akan selalu menolong adik-adik ketika adik-adik sedang mengalami kesulitan. Lalu yang kedua ada tetap fokus kepada Tuhan Yesus. Ini mengingatkan kita atau adik-adik kelas 1-2 untuk selalu memusatkan perhatiannya kepada Tuhan Yesus. Contohnya dengan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin pergi bersekolah minggu, lalu rajin pergi ke sekolah. Lalu yang ketiga ada percaya kepada Tuhan. Yang dimaksud dengan poin ketiga ini, percaya kepada Tuhan, adalah adik-adik jangan takut dan mengandalkan Tuhan dalam hal apapun. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada bersama adik-adik, baik suka ataupun duka. Lalu yang terakhir ada suka dan duka untuk tetap menjadi pengikut Tuhan yang setia, atau tetap menjadi anak Tuhan yang setia. Poin keempat ini, yang dimaksud poin keempat ini adalah ketika adik-adik sedang mengalami ujian nih,
lalu adik-adik gagal, adik-adik jangan takut. Adik-adik harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan sukacita kepada adik yang berlimpah. Contohnya lagi di sekolah. Di sekolah pasti ada dong ujian kenaikan kelas. Seperti ini adik-adik sekarang kelas 1. Lalu nanti akan ada ujian kenaikan kelas untuk kelas 2. Lalu yang di kelas 2 akan ada ujian kenaikan kelas untuk naik ke kelas 3. Lalu di situ adik-adik harus rajin belajar, rajin berdoa, lalu tidak lupa juga untuk rajin mengulang pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Dan tidak lupa juga untuk tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Oke adik-adik, cerita kakak sudah selesai. Sekarang kita mau lanjut ke aktivitas, tapi sebelum lanjut ke aktivitas, kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas firman yang kami dengarkan pada hari ini. Sekiranya Tuhan kami bisa menjadi anak yang baik, kami bisa mengandalkan Tuhan dalam hal apapun, kami bisa memusatkan perhatian kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami ingin melanjutkan ke aktivitas kami. Tuhan yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga Tuhan karena hari ini kami masih diberikan kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk aktivitas hari ini ada mewarnai. Untuk gambarnya sudah kakak kirim ya di WA, di grup WhatsApp kelas 1 dan 2. Oke adik-adik, jangan lupa ya untuk mengumpulkannya dan mengirimkannya di grup WhatsApp kelas 1 dan 2. Dadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.